Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tika di cerita kita di kamar Tika. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Alhamdulillah aku juga baik-baik di sini. Mohon untuk support terus channel aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Dan bagi teman-teman yang punya cerita horor nyata real dari kehidupan pribadi, boleh dong dikirim ke Instagram aku via DM atau kirim ke email aku. Ditunggu ya, makasih. Sekarang kita akan memasuki cerita part 10. Kiriman cerita dari Iqbal, kejadiannya tahun 2018. Jadi waktu itu Iqbal ini sedang menginap di rumah om dan tantenya di daerah Kiara Condong, Bandung. Nah, ketika itu karena ada sebuah kepentingan mendadak, maka omnya sekeluarga pun harus pergi ke daerah Ketapang, Soreang. Nah, waktu itu Iqbal juga ikut nih naik mobil bersama omnya sekeluarga. Dengan posisi duduk, omnya itu nyetir di depan. Nah, samping omnya itu ada tantenya. Tantenya itu berarti istrinya omnya ya. Dan di jok tengah itu ada anak-anak dari om dan tantenya yang duduk di bangku SD dan juga SMP. Barulah sampingnya itu ada si Iqbal. Jadi di jok tengah ini mereka duduk bertiga ya. Ketika itu mobil yang digunakan adalah mobil Kijang. Kemudian malam hari itu sekitar pukul 10 malam pergilah mereka sekeluarga termasuk Iqbal tadi kan yang di dalam mobil itu. Nah, sepanjang jalan itu awalnya tidak terjadi apa-apa sampai mereka memasuki tol Buah Batu baru sekitar 500 meter kurang lebih. Nah, mereka tuh melihat ada nenek-nenek berjalan sendirian tidak menggunakan alas kaki. Nah, Iqbal tuh bilang nenek-neneknya tuh pakai sarung, mungkin dia nggak tahu ya, sebenarnya namanya mungkin jarik. Nah, bawahannya itu pakai jarik, kemudian atasannya itu kebaya bunga-bunga dan juga rambutnya dicepol. Tapi rambut neneknya berantakan dan juga sudah beruban rata. Jadi guys, yang melihat nenek-nenek itu jalan kaki ya semua orang yang ada di dalam mobil itu. Jadi mereka tuh berpikir kalau nenek itu tuh manusia gitu. Terus dia tuh mikir, kenapa ya nenek ini kok jalan sendirian? Apakah dia kesasar? Apakah dia nggak tahu jalan pulang? Ataukah pikun gitu? Dan disitu yang paling ribut adalah tantenya bilang ke omnya, ayolah pah mundur deketin nenek itu gitu kan. Akhirnya ya udah omnya mundur mendekati nenek tadi. FYI kata si Iqbal, omnya itu bukan tipe bapak-bapak yang kalau nyetir tuh ngebut gitu, ugal-ugalan, enggak. Jadi bapak ini tuh, om ini tuh benar-benar tipe yang kalau bawa mobil tuh santai gitu, nggak ngebut, pokoknya ngebut enggak, pelan juga enggak, pokoknya santai. Nah, makanya tadi pas lagi di tol kan mereka sempat ke notice tuh kan, kok ada nenek lagi jalan. Jadi semua tuh bisa ngeliat karena tadi omnya tuh tidak mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, pelan-pelan, santai. Nah, udahlah ya kan. Pas mobil berhenti, nenek itu dipersilahkan untuk naik mobil dan tantenya basa-basi tanya, "Nih, badeka mana?" Om, ini sebenarnya nih apa nin sih? Nih ya. Nah, tantenya bilang, "Nih, badeka mana?" Terus nenek menjawab, "Badeka di itu Kapayun." Terus tantenya nanya lagi, "Daerah mana nih?" Kata si nenek bales, "Keluar tol neng," sambil neneknya menunjuk. Akhirnya nenek itu naik kan ke mobil itu. Lalu Iqbal yang tadinya duduk di jok tengah akhirnya pindah posisinya ke jok paling belakang. Jadi di tengah itu ada anak-anaknya dari omnya tadi yang 2 orang. Lalu sama duduklah nenek tadi. Sepanjang nenek tadi sudah masuk mobil, gak tahu hawa mobil tuh terasa sangat panas sekali. Padahal AC dalam keadaan full, benar-benar dingin seharusnya. Tapi kata Iqbal ketika itu mobil tuh terasa sangat panas sekali. Dan tadinya yang si tante yang ribut pengen ngajak neneknya naik mobil tiba-tiba menjadi pendiam. Tidak ada omongan satu patah kata pun dari mulut tantenya. Dan omnya yang nyetir juga dari tadi cuma diem saja. Ditambah lagi anaknya om yang SD tiba-tiba minta pindah ke jok depan untuk minta dipangku sama tantenya. Begitupun dengan Iqbal. Iqbal pun akhirnya hanya bisa diem, menunduk dan juga dia merinding ketakutan. Yang paling mengherankan adalah seisi mobil itu baunya bau kamper yang sangat nyengat. Kamper apa camper ya? Kamper kali ya. Nah, jadi seisi mobil tuh baunya kata si Iqbal tuh bau kamper yang sangat nyengat. Tidak lama kemudian mobil mereka tuh keluar kan di tol Soroja. Lalu nenek berkata, Jang, liren di dia Jang." Perlahan pun mobil itu berhenti di keluar tol Soroja, di mana ketika itu kan tolnya masih terbilang baru ya. Jadi masih penuh sekali dengan ilalang di pinggir-pinggir keluar tol sisi kiri dan kanannya. Dan keadaannya pun masih sangat gelap sekali. Omnya berkata, "Iya nek, hati-hati nek." Nenek itu pun turun sambil bilang, "Muhun Jang."
Setelah neneknya turun, mobil melaju lagi sambil si Iqbal itu memberanikan diri menoleh ke belakang. Tapi ketika Iqbal melihat ke belakang, nenek-nenek itu sudah tidak ada. Neneknya menghilang, guys. Lalu Iqbal refleks bilang ke omnya, Mang. Jadi kan orang Sunda ya, jadi om itu adalah Mang gitu kan. Iqbal refleks bilang ke omnya, Mang. Terus omnya bilang, Nya, urang oge ningali dina sepion, Bal. Gitu. Kalau nggak salah artinya iya, om juga ngeliat di sepion neneknya udah hilang gitu. Terus keadaan tuh benar-benar mencekam banget. Apalagi wangi camper masih kecium di dalam mobil. Kalau pakai logika, Bu, neneknya pergi kemana? Jalan kemana? Sedangkan rumah-rumah itu ada, tapi jaraknya masih jauh dari keluar tol. Yang ada juga hanya ilalang yang tinggi-tinggi. Wallahu alam, Bu, entah itu hantu atau bukan, tapi niat kami baik mengantarkan nenek ketika itu keluar di tol Soroja. Sekian guys cerita singkat dari Iqbal. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Jangan lupa ya ditunggu cerita nyata lainnya buat teman-teman yang punya pengalaman horor real. Ditunggu banget ceritanya. Makasih. Dadah.